lawan yang menurut ente sampai sekarang ini gue penasaran sama dia siapa bang? Aduh. Nah Bang Didi, ini kan Ninja Sarmili. Ini udah pernah turun atau memang baru? Udah bang, ini udah. Oh. Jadi kalau abang, ini gue buka ya bang. Sebenarnya gue gak pernah buka ini sebenarnya ke orang. Emang udah ajan? Biasa. Belum sih bang, bentar lagi. Main buka aja. Enggak, jadi gini gue ceritain. Ah. Dulu ini namanya Gucci. Buci. Orang di liaran insya Allah tahu siapa Gucci, tahu siapa? Gucci? Iya Gucci. Kebetulan ini Oh. motor udah dijual kan Sama ownernya? sama ownernya. Ke? Kebetulan diganti pemiliknya nih bang, Owner baru? owner baru. Dan Oke. dia berubah nama jadi Sarmili. Bener. Dari Buci, Buci itu nama barat-baratan. Gucci, nama produk bang. Gucci, Ah, ah. Gucci. Ah, ah. Itu kalau diganti Sarmili, Sarmili kan Betawi banget ya. Wah. Sarmili. Sarmili. Nah, itu di tangan abang udah berapa lama nih Sarmili? Udah lama bang. Kalau dihitung dari Gucci sebenarnya udah lama. Terus bicara prestasi dari Gucci sendiri ke Sarmili beda. Sebenarnya sih sama aja ya bang, mainnya gitu-gitu aja. Ah. Cuman memang kebetulan di Sarmili pun udah alhamdulillah udah prestasi. Oke. Kemarin sempat main-main beberapa kali, alhamdulillah menang. Cuman Ini memang untuk GoPay meter semua. GoPay meter semua bang. Nah, abang biasa pakai joki siapa bang? Kalau gue biasa pakai botak mancung sama Derry Child. Derry Child sama si botak mancung. Yang lebih sering join di D2M ya? Iya, yang sering join dia berdua. Musuh sampai bukan musuh ya, maksudnya lawan yang menurut ente sampai sekarang ini gue penasaran sama dia siapa bang? Aduh, kalau di Jakarta sebenarnya banyak ya bang. Ya. Cuman kalau bicara yang menonjol ya bang, yang menonjol ya Tekno Tuner lah. Yang paling Tekno. menonjol. Maksudnya dia bagus banget. Ya. Motor-motornya bagus banget. Dan memang kalau menurut gua salut lah sama persiapan mereka yang Ya. salut banget gua. Luar biasa bang. Ditambah lagi media Iya. mengeksposnya luar biasa. Betul bang. Oke. Memang tapi dia emang salah satu bengkel terbaik lah bang di Jakarta. Untuk ninjanya ya. Untuk Ninja bang, dia bengkel terbaik. Nah, selain Tekno siapa bang? Yang Selain mungkin lagi Tekno- nonton juga lu mau ajak? Ayo dah kita Oh, main. enggak. Gua enggak. Cuma nanya kira-kira lawan yang paling lu penasaran sama siapa? Enggak. Soalnya? Sebenarnya sih kalau gue penasaran udah sih bang dia doang. Kalau yang lainnya sih boleh dibilang ya kita seimbang lah. Imbang lah ya. Iya, tapi kalau emang Tekno memang bagus dan itu yang bikin gue jadi penasaran. Ya gimana ya bang ya, namanya bengkel gitu ya. Pasti kan juga kepengen nunjukin bahwa dia mampu. Mungkin Ya. nggak hanya gua, siapapun pasti Betul. gitu loh. Karena kan siapapun kepengen pasti yang jadi terbaik. Iya. Di mata orang ya bang. Iya. Dan cuma salah satu caranya kan harus bertemu bang, biar ketahuan Iya. siapa yang terbaik gitu. Bukan menjadikan itu saingan, tapi untuk belajar. Bukan. Jadi memicu atau memacu kita untuk bisa Motivasi lebih baik. biar lebih baik. Betul, Bang. Dia kenceng, Betul, gue juga harus bisa kenceng. Betul bang. Jadi kita bisa lebih belajar lagi dan belajar lagi. Oke. Intinya sih kayak gitu. Betul. Itu tadi Bang Didi cerita bahwa dia penasaran dan dia juga mengakui salut dengan Tekno Tuner. Luar biasa. Mungkin juga nanti Bang Didi juga bisa belajar dari Tekno Tuner ya. Insya Allah pasti Nah. bisa ya. Dan sekarang kita mau ulas nih Sarmili sendiri yang awalnya namanya Gucci. Boleh Bang, kita ngobrol tentang Sarmili nih. Dan tadi gua lihat baru dipasang stabilizer ya? Iya, baru pasang. Ini kemarin habis dicat, habis dibongkar kan. Nah, ini baru dirapiin, makanya dipasang-pasangin semuanya. Oke. Pertama, pengapian pakai apa Bang? Ini gua pakai AC Bang, Ninja lama. Basicnya Wheelnya Ninja. yang lama Bang, yang 2004 kan AC ya. Iya. Bukan DC ya. Tapi ini basicnya Ninja tahun berapa? Ini Ninjanya sebenarnya tahun 2000 berapa ya? Dia 2008 apa 2009 gitu Bang. Bang, kita sini ngobrol biar Boleh, terangan boleh, nih. boleh, boleh. 2008 2009 ya? Iya.
Ini awalnya namanya Gucci. Terus pindah owner, dijual sama ownernya. Akhirnya owner barunya ngebawa ke sini. Iya, jadi kebetulan kan temennya adek bang ya. Adik saya kan ada temen yang ini yang bayarin ini motor. Oh, sebelumnya bukan di sini. Di sini. Gucci sendiri. Di sini. Beda owner. Jadi gini, pas owner yang pertama mau jual, adik saya nawarin ke temennya. Ya. Temennya mau. Akhirnya ke sini lagi. Iya. Tapi abang rubah banyak. Sebenarnya kalau dibilang rubah enggak. Mesin semuanya mirip-mirip, sama-sama aja, cuman ada beberapa bagian doang, terutama di karburator sih yang banyak berubah. Yang tadinya lemerannya itu cuma 34, sekarang gue coba pakai 38 bang. Oh, dari karburator. Nah, iya. Ini kalau dilihat dari bener apa enggak nih? Ya, gua cuman lihat doang nih sepintas. Ini ngeremer di nano. Enggak, bukan. Di mana? Bukan. Ada di Bekasi bang. Nah, ini berarti gue salah nih. Ternyata ngeremer banyak tempatnya ya. Banyak bang, tapi banyak punya selera masing-masing. Bener. Kadang-kadang gini bang ya, yang namanya bubut kan nggak bisa buru-buru ya. Ya. Kita ya juga cari kan kepengen buru-buru dipasang. Betul. Kalau kayak nano kan bagus, rapi, banyak kerjanya. Ya. Antriannya panjang bang. Oh, iya. Kebetulan di Bekasi ada yang bisa, makanya kita coba di sana. Tapi pernah pakai punya nano. Nah, abang apakah cuma dari karburator yang abang ini Berubah? Iya. Kebetulan kalau untuk bodi udah berubah, tampilannya udah berubah. Terus sama paling perubahan di bagian mesin sih bang, kemarin sempat ganti blok soalnya. Oh, blok baru. Kenceng banget dong dari sebelumnya. Amin, mudah-mudahan bang. Nah, bang, kalau bicara teknologi di motor, kan ya motor ya gitu-gitu aja lah. Abang tahu karbu, rasio, pengapian. Nah, yang membedakan dari Davidak motor sendiri apa sih ini bang? Misalkan gua lebih konsen di rasionya, orang jadi banyak yang tahu, oh bikin rasio di sini keren gitu. Oh gitu. Sebenarnya kalau gua pribadi sih sebenarnya cuma maksimalin dari setting karbu sih. Kalau gua pribadi, karbu bang, gua lebih coba maksimalin dari settingan. Jadi antara pilot jet main jet itu harus benar-benar sempurna bang. Jangan sampai kita udah mesin bagus tapi karbunya nggak ngedukung. Berarti itu. tolak ukur dari situ bang? Kalau gua sih dari situ bang. Kalau gua pribadi ya, karena bagi gua rubahan mesin itu sama aja ya bang. Abang mau ke bengkel manapun pasti ya dikorek bloknya. Betul. Pasti yang dibubut head ya. Betul. Rasionya pasti diganti. Betul. Pengapiannya diganti gitu kan. Tapi kan kalau di karbu itu kan ada satu hal yang namanya setting ya. Ya. Nah settingnya itu yang gue bener-bener gue coba untuk bisa lebih maksimal. Karena gue pernah nih bang ya, pernah belajar lah sedikit. Yang gue pernah baca, apabila bahan bakar dengan udara itu sempurna, maka tenaga mesin akan naik 2 kali lipat. Dan itu bisa mendukung perangkat yang lain. Betul bang. Kalau perangkat yang lain udah racing semuanya, percuma dari blok apa? Percuma kalau settingnya nggak benar. Nah ini ilmu juga nih yang mungkin lagi ngebangun motor. Nggak apa-apa ya bang, kita berbagi di sini. Nggak apa-apa. Karena orang yang bicara, gue mau kenceng, gue harus beli blok yang mahal. Gue beli rasio yang racing, yang bagus gitu ya. Kan bukan jadi jaminan. Betul bang. Nggak jadi jaminan. Barang mahal itu bisa kenceng kalau lu nggak bisa finishingnya. Percuma. Gitu loh kasarnya. Kalau gue ya bang berpikirannya. Percuma gitu lu beli barang misalkan sekian juta mahal segala macam, tapi ujung-ujungnya nih pada saat terakhir lu harus finishing, lu nggak bisa finishing dengan baik, percuma kalau menurut gua. Betul. Dan yang gua tahu orang gua mau nyeting karbu dulu, gua mau nyeting blok dulu kagak ada. Gua mau ngoter blok ada. Gua mau ngebubut head ada. Gua mau ngebubut, gua mau nyeting head nggak mungkin. Head apa yang mau disetting? Tapi benar juga ya. Jadi itu apa sih antara pengabutan ya? Iya. Uapnya hasil dari bensol dan oli ya. Iya. Itu menjadi sempurna. Iya, dicampur dengan udara itu harus sempurna. Yang dibilang pengabutan kan hasil dari pengabutan. Iya, hasil dari bahan bakar yang dicampur udara itu kan jadinya pengabutan. Ya. Nah, kalau yang pernah gua belajar, di saat pengabutan itu bagus, sempurna, betul, maka tenaga mesin akan naik 2 kali lipat. Oke. Ya. Ibarat kita manusia itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu udah enak, udah makan udah bener, jiwanya sehat ya nggak? Betul. Itu sama kayak motor. Bener loh dia. Karena tadi bicara masalah pengabutan, yaitu bahan bakar, oli dan udara. Sampai dia buka bensol 24 jam.
Dagang Ini. lagi dong perusahaan ini. Enggak, beneran. Ini dia buka. Bengkelnya tutup jam 8 paling. Bengkelnya buka 24 jam. Iya. Bengkel kerja sama K24. Gua mau ngalahin Pertamina, Bang. Tapi emang bener buka 24 jam. Jadi gini, Bang, by phone sih, Bang. Oh. Pada saat lu butuh, misalkan malam-malam lu butuh nih, lu coba telepon atau WA aja. Nanti kalau kebetulan gua lagi melek atau anak-anak yang lagi melek, kadang kan di nomor ada 2, Bang. Iya. Jadi salah satu dihubungin, kalau kebetulan ada bisa dilayani, Bang. Oke. Tapi yang jelas karena memang balap ya di malam ya kan. Kebetulan yang banyak itu balap di malam, Bang. Nunggu jalanan kosong. Kecuali lu main di Sentul. Betul. Oke, kembali lagi ke Sarmili. Oke. Gua menarik ini di sini. Iya. Ini untuk rangka lu menggunakan iTech. Enggak, ini enggak. Ini rangka masih aslinya, dimodif doang, Bang. Oh, ini rangka besi ya? Besi, Bang. Gue pikir dicat tadi. Enggak. Cuma memang buntutnya udah belakangnya lu ganti. Almu. Iya. Ini custom. Custom. Rangkanya custom. Terus untuk karbu tadi lu naik. Basicnya berapa tadi? Basic standarnya nih, kalau standar itu kan PWL. Standar itu dia 26. Naik ke Tadi awal di Gucci, waktu masih jadi Gucci masih 34. standar. 34. Sekarang di Lemmer tadinya di Lemmer 34. Nah, kebetulan kenceng banget motor orang, Bang. Lu gedein lagi. Gua gedein lagi, Bang. 36. 38, Bang. Dengan besarnya karburator otomatis lebih boros dong. Sebenarnya tadi sebenarnya, Bang. Balik lagi nih. Ini kalau menurut gua ya, Bang. Gua Ya. nggak tahu gua bener atau salah nih. Cuman kalau menurut Berdasarkan pengalaman ya. iya. Jadi apabila bahan bakar dan udara itu pas, sempurna, itu irit, Bang. Yang gua tahu irit, Bang. Itu nggak akan boros, Bang. Irit, Bang. Oke. Abang bisa tahu irit dari borosnya itu dari mana? Gini, Pengapian, apa busi, apa gimana? Pada saat kita buka busi, Abang kan bisa lihat tuh busi warnanya apa. Ya kalau gue beli sih kadang warna perak, warna babet. Ya. Emang ada busi warna hijau. Kagak. Ada yang kalau udah dipasang nih, Bang. Oh, dipasang. Lu buka. Ya. Lu buka, itu nanti ada yang coklat Ah. merah bata lah orang Betul. bilang. Terus ada yang bibirnya itu agak hitam-hitam. Oh, panas dalam kali ya? Iya, mungkin meriang dia, Bang. Iya, kekeringan. Karena panas dalam bibir pecah-pecah kering. Betul. Iya. Jadi nih, kalau itu belum bener nih, Bang. Ah? Nah, itu dibenerin dulu sampai dia bener. Nah, disitulah nanti ketahuan pembakarannya sempurna atau enggak. Berarti awal pertama kali lu bongkar dilihat dari hasil pengapiannya. Ya, Sama jadi gini, kayak pertama pembakaran. kali piling. Hmm. Ini pilingnya nih spoiler udah pas apa belum? Untuk memastikan bahwa itu benar, buka businya, Bang, dicek Ya. kekeringan atau kebasahan. Oke. Karena si busi yang ada di motor, Bang, dia yang ngasih tahu kita. Kalau Abang kan lagi di jalanan nggak ngasih tahu saya tuh kering apa basah. Iya. Woi, gimana motor? Ntar gua buka busi dulu, gitu kan? Iya. Kagak mungkin. Kan jadi businya yang ngasih tahu kita, Bang. Iya. Itu kalau saya, tapi kan Iya. mungkin beda mekanik, beda Beda cara, Bang. cara, betul. Gitu. Nah, yang bagus itu pembakarannya warna apa, Bang? Sebenarnya kalau gua ya, Bang ya, kalau gua tuh lebih suka busi yang di bagian bibirnya nih, bagian bibirnya yang Ada bagian contoh luar. nggak busi? Oh, coba gua cariin dulu. Ada busi. Ini busi apa nih? Bukan itu busi apa? Obeng getok. Nah, ini ilmu juga nih dari Bang Didi bahwa cara mengecek pembakaran yang bagus ini bisa dikasih contoh. Ini belajar pengalamannya Bang Didi nih. Ya. Kita mau coba. Oh, ini dicopot nih. Ya, Nih dicopot, si Sarmili langsung dibuka busi nih. Ya, coba kita lihat. Kita lihat. Ini Ini sih sebenarnya motornya belum nyala loh, Bang. lah kok udah dibuka? Nggak apa-apa, kan kemarin-kemarin nyala. Ya, maksudnya udah lama mati. Kan habis dibongkar, Bang. Udah lama mati. Iya, didiemin, Bang. Kan mesin diturunin dulu kemarin. Warganya udah dikasih tahu belum? Kemarin sudah dikabarin, Bang. Katanya biarin aja. Oke, ini kita mau melihat hasil pembakaran yang mana si Sarmili udah berapa bulan nggak apa berapa minggu nih Bulan, Bang. nggak dinyalain ya. Dinyalain, Bang. Ini kita mulai pembakaran. Ini edukasi juga buat yang mungkin lagi nyeting motor bahwa pertama kali yang kita harus lihat itu adalah pembakaran. Kalau enggak, lu pakai pin ini mukanya. Ini kan baru dibongkar, belum rapi. Ya. Makanya nih nyangkut ke kuil nih. Ada mekanik gua repotin di mari doang nih. Iya nih, kacau nih gua disuruh bongkar-bongkar nih. Owner. Nih kita lihat. Apa-apa, Bang. Buat pelajaran yang lagi Buat nonton pelajaran. nih. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Karena Bermanfaat. manusia yang paling baik adalah bermanfaat. Nah, nih, Bang. Nah, Ini bibir kalau tuh bibir mana? ini, Bang. Oke. Ini bibir.
Nah, Oke. kalau yang dibilang merah bata ini di tengah. Ini Oh, merah itu bata. di keramiknya. Ya, betul bang. Itu yang bagus itu adalah Ini kalau yang bagus, Oh. dia harusnya lebih kering dikit bang. Ya, Ini untuk bisa kayak- diambil, bisa dirubah dari putaran angin, bisa diturunin spuyer main jetnya. Oh, itu ini ya. Terlalu basah ya? Ya, masih agak basah bang, karena dia masih lari ke hitam di bagian elektrodanya. Dan udah gitu ada ininya, bekas minyak ya? Kalau ini memang kan dia 2 tak, pasti ada oli di bibir sininya bang. Ini pasti ada oli. Oke. Kalau di sini, jadi kalau mau ngebaca tuh, ini pilot jet, Oh. ini main jet. Oke, pilotnya kegedean, ini basah. Iya. Pilot jet itu untuk Bagian bibir. Biasanya kalau gua pilot jet itu menentukan ini. Ya. Nah, kalau untuk main jet itu ini menentukan elektroda sama si pala ini nih, Bang. Oh, pala busi. Iya, jadi kalau ini nih kalau dia kekeringan, ini sampai putih banget nih, Bang, ininya nih. Bagian palanya. Keramiknya. Bukan, yang ininya. Keramik masih Oh. putih, Bang. Tapi kalau tingkat bahayanya udah makin parah, sininya yang putih, Bang. Oh, terlalu kering. Iya, kalau udah sampai kering Itu banget yang di sini resiko putih. nge-gym. Pasti, Bang. Oke. Pasti kalau lu masuk top speed nih ya, lu pasti nge-gym. Enggak, Gua ini aja. kurang apa kalau dia putih? Kalau itu biasanya tinggal tergantung, kalau yang di atas kan tadi gua bilang main jet. Heeh. Ah, Kurang gede. Kurang gede. Itu nggak bisa disetting dari udara. Tergantung bang, kalau bukaan angin lu misalkan contoh ya Nah. 2 putaran, Ah. lu coba aja puter 1 putaran. Oh. Itu fungsinya cuman buat ngurangin udara yang masuk, biar lebih dominan bensin yang masuk ke dalam mesin. Karena kalau udara yang banyak masuk itu menyebabkan kering. Kering bang. Gua kalau tidur mangap ya. Kering bang. Kering, iya. Bener. Tenggorokan sakit bang, Bener. pagi-pagi kering. Bener. Kayak Masuk gitu. akal, masuk akal. Ini gua setuju. Nah, ini ilmu nih. Jadi kalau ini udah termasuk pas atau belum? Ini belum bang. Ini belum. Mungkin kan bisa pengaruh bang. Dia didiemin lama pun warnanya berubah bang. Makanya kalau mau yang paling enak, kita setting sampai top nih bang ya. Hah? Di ujung pas sudah di top finish lah, bahasanya udah finish nih, abang tarik kopling. Itu jangan dihidupin bang motornya. Kalau mau yang bener-bener real ya, ngoyor. iya digoyorin aja, baru dibuka businya. Kalau mau bener-bener real baca Tapi busi, kalau dinetralin, bisa. Yang penting kondisi mesin mati bang. ya Nggak boleh maksudnya, nggak ada pembakaran. Iya, nggak ada bekerja lagi, karena itu baru bisa Buat ngecek. bener. Karena Dan itu itu yang real. bang. Kan dia yang di dalam mesin bang, bukan kita. Iya. Iya ya, masuk akal ya. Kan dia bang yang di dalam mesin, dia yang tahu bang. Nah, sekarang kalau ini banyak lah yang dilakukan oleh mungkin zaman dulu kali ya, main jet, pilot jet itu dirojok bang. Itu bener apa kagak sih? Sebenarnya kalau gue pribadi nggak suka bang. Contoh nih bang ya, kalau kenapa gue nggak sukanya nih ya? Contoh, abang rojok spuyer nih, gede dong lo bang ya. Ya. Pas abang gas, basah. Wow, nggak mau. Abang mau turunin berapa rojokannya? Abang tahu Nggak bakal ukurannya. bisa, ya. Jadi itu cuma Kalau- akal-akalan aja. Ya mungkin karena waktu itu barangnya susah. tokonya nggak buka. Iya. Iya, jadi aja udah rojok aja deh. Gitu. Cuman kalau udah kelewat ribet gitu loh. Iya. Ah, Nah, tadi pilot, abang kan bilang bisa mainin di settingan udara. Terus dari skep naik turun bisa? Kalau yang gua tahu ya bang, jarum skate itu hanya menentukan di putaran tengah bang. Di tengah. Di middle, di tengah. Jadi kalau di bawah itu pilot, di tengahnya jarum, di high-nya Topnya di main jet. jet. Tapi bukan berarti itu jarum nggak bisa merubah karakter di bawah atau karakter di atas. Pada saat jarum ini kan biasanya ada klipnya ya, ada klipnya ya. level-levelnya ya. Ya, ada klipnya. Nah, pada saat abang turunin di satu, Agak boros biasanya di karakternya agak ngerobok, dia agak basah. karena keborosan. Karena pada saat nih jarum skate main di main jet, kalau kita gantungnya makin tinggi otomatis kan dia Makin kalau kering? makin basah. Karena Oh, ini iya. naik ke atas, karena jarum pasti kan runcing bang. Ya. Nggak mungkin jarum diameternya dari ujung ke ujung sama, enggak. Ya. Pasti ngeruncing. Kalau dia ditaruh klipnya di bawah, Ya. dia akan naik. Otomatis bagian yang lebih kecil akan lebih ke atas. Jadi Ya. bensin yang keluar dari main jet lebih banyak. Oke. Gitu. Makanya motor-motor standar bawaan pabrik jarumnya di tengah. tengah, Ya? di tengah. Oh, jadi itu toh maksudnya. Siap, Bang. Siap, Ini siap. gua udah belajar banyak. Oh, iya.
Ini gua mau ngebahas produk barunya Davidak Motor. Kasih banyak dan jangan lupa untuk beramal digital dengan cara like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.